sudah bergabung bersama kami Bapak Pon Puryajatmika. Beliau adalah ahli arsitektur, bagian dari tim terpadu penelitian Gunung Padang ya Pak ya. Baik. Kita tadi sampai pada itu ya, bagaimana menggambarkannya, dan mungkin insinyur Pon yang paling tepat nih menggambarkannya. Ini ada yang di permukaan, ada yang di bawah, sudah dicoba di georadar dan segala macam, sudah ada drilling juga ya, pengoboran, ada kemungkinan rongga juga. Kira-kira masyarakat yang lagi menonton ini bisa membayangkan apa itu sebetulnya, Pak Pon? Ya, pertama-tama barangkali saya menjelaskan dulu, tadi ada pertanyaan apa itu Gunung Padang. Jadi nama Gunung Padang sendiri itu berasal dari bahasa Sunda. Jadi Padang itu artinya luas, terang benderang. Oh, terang benderang. Sesuatu yang membuat lega hati. Jadi itu yang luar biasa buat kami dari segi arsitektur itu. Ini 5 yang di permukaan. Pada permukaan itu dari strukturalnya. Strukturalnya juga sangat ini man-made-nya sangat luar biasa, jadi sudah perhitungkan. Jadi bagian puncaknya saja sudah ada indikasi, itu berarti by design ya, jadi berdasarkan rancangan pada saat itu. Nah, yang membuat kami merasa pengen lebih memperdalam lagi, gimana, ada pertanyaan, jadi gimana bangunan yang sangat tua, tadi 4000 tahun sebelum Masehi, bisa bertahan sampai saat ini. Berarti itu kan ada struktur yang sangat kuat dan dengan perhitungan yang matang tentunya gitu. Dan ini sangat luar biasa. Itulah sebabnya kami juga meneliti bagian lain, dan ternyata jadi lahan di sekitarnya, terutama bagian kawasan timur itu tanahnya diperkuat dengan terasering, jadi penguat memperbaiki struktur tanah. Jadi ada dinding penahan longsor. Itu kan keluar dari peradaban yang sudah mempunyai kemajuan. Jadi Pak Pon ini salah satu peneliti yang kita ketemunya baru. Pak Pon sendiri sudah meneliti di Gunung Padang ini sekitar 2,5 tahun. Jadi itu satu gambaran bahwa ini ternyata banyak orang-orang Indonesia yang melakukan riset secara mandiri. Bertemu tapi masih dari kantong masing-masing. Iya, gitu ya. Jadi bertemunya kabar baru, tapi dari kantong masing-masing masih masalah lama ya. Jadi makin lengkap. Daripada nih saya dapat informasi ada lapisan pasir di bawahnya. Di kedalaman 45 meter ada lapisan pasir yang tebalnya kurang lebih sekitar 4 meter. Puluhan senti ya. Ya, 4 meter. Itu mencengangkan buat kami juga dari segi arsitektur. Di bidang konstruksi itu lapisan pasir itu adalah lapisan dimana untuk menahan goncangan. Jadi gaya lateral. Peredam. Jadi peredam terhadap gempa ya. Jadi sudah mempertimbangkan semacam itu. Jadi kami bertanya, ini peradaban yang sudah maju. Jadi Gunung Padang ini bangunan sekarang agak mundur dong. Nah, kemudian dari luasan ini sementara yang puncaknya saja itu kan statement sebelumnya itu adalah terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita lihat pun terasering-nya sampai ke kaki bukit ya, ke seluruh gunung itu yang 75 hektar itu, 75 hektar ya. Itu berarti kan terbesar di dunia yang pernah saya tahu kan gitu. Indikasi tempat itu memang sangat penting pada masanya. Kemudian jenis tipe bangunannya dari segi arsitektur itu punden berundak, jadi bukan atau apa namanya candi gitu. Beda tipologinya. Ini tempat ritual pada masanya. Yang perkiraan dari arkeologi itu tempat di mana manusia pada saat itu, makanya itu arah garis imajinernya itu ke arah Gunung Gede. Jadi sangat lurus sekali. Jadi ada garis imajiner yang sangat kuat dari bangunan yang ada di Gunung Padang. Nah, di punden berundak ini juga terdiri dari 5 trap. Jadi ada teras pertama, teras kedua, teras ketiga sampai teras kelima. Itu juga sebuah tanda bahwa pada saat itu mereka sudah punya tatanan ya dalam. Jadi itu udah jelas sekali bahwa itu sebuah tatanan yang sangat rapi ya, sangat rapi, dan sudah punya orientasi bangunan alam, tapi karena manusia orientasi terhadap alamnya sangat luar biasa, dimana agak sedikit ke utara kan, jadi orientasi ke Gunung Gede, kemudian dimana matahari itu datang dari timur sebelah kanannya dan terbenam sebelah kiri. Jadi hubungannya juga dengan astronomi ya, dengan terbitnya matahari dan terbenam, terbitnya bulan dan terbenamnya.
Apakah 5 teras ini dibangun dalam satu masa atau terbagi-bagi ternyata pada masa peradabannya beda tahun dan segala macam? Indikasinya satu masa. Oke. Kira-kira pertanyaan yang penting pertama adalah kenapa dunia internasional misalnya nggak tertarik dengan ini? Kan mestinya di dalam peta internasional ada juga kan pengetahuan tentang kebudayaan lama, kemudian bentuk bundan berundak di mana dan saya melakukan politik embargo sebenarnya. Embargo untuk riset asing dalam pengertian kita bukan sejak tahun lalu tapi. Iya. Sejak 2009. Sejak 2009. Jadi embargo begini. Saya mau membuktikan bahwa ahli kita ini mampu dan terbukti memang mampu. Tidak awal-awal kita mengundang asing untuk meneliti. Karena sekarang pun banyak sekali peneliti asing yang melakukan penelitian di beberapa tempat, situs-situs dan lain sebagainya. Saya akan coba, bisa nggak sih sebenarnya? Ternyata bisa. Kita mengumpulkan selain Pak Dhani Hilman, ahli patahan gempa, Pak Andang Batiar, di dunia tambang saya kira tidak perlu diragukan lagi. Ada ahli seismik namanya Dr. Wahyu Trioso, kemudian juga ada Dr. Irwan Meliono, ahli geodesi, ahli penggunaan GPS, ahli tsunami Amjad Hatip, kemudian ahli telemetri Pak Juniardi, ahli turbulensi Pak Didit, kemudian juga ada Pak Widya, ahli astronomi serta Oki, kompleksitas, dan Pak Pon. Jadi sebenarnya beberapa ahli juga saya sengaja nggak menahan ini ya supaya terlihat memang komplit dan memang banyak orang Indonesianya gitu ya. Cuman sekarang justru yang aneh ini tiba-tiba ada ahli paleometal dari Israel mau bergabung ke Indonesia. Bergabung dalam timnya. Join riset, kemudian Belanda, kemudian beberapa negara lain. Baik, berarti kok orang luar menilainya ada metalnya gitu loh. Jadi ini membuat tim juga jadi. Pak, pemerintah sebetulnya punya niat nggak untuk membantu ini nantinya? Kalau pas bisik-bisik sama Pak Presiden ada ada arahan atau tanda-tanda lah. Presiden mensupport riset ini. Pesannya dua hal, lakukan dengan benar. Kalau sampai salah pun nanti tidak masalah. Yang penting dilakukan dengan benar caranya gitu. Kalaupun tidak ditemukan misalnya piramida ataupun yang belunak atau apapun tidak masalah. Tapi caranya secara saintifik itu sudah merupakan suatu ilmu pengetahuan. Tapi ini ternyata kita ketemu apa yang kedua, bahwa departemen teknis yang harus melakukannya adalah Depdikbud yang sekarang memang sedang akan dibentuk tim. Tapi Depdikbud ini memang tidak mudah untuk melakukan penelitian sebesar ini. Ini mesti diangkat ke lebih tinggi mungkin Menko karena tidak hanya memerlukan ahli arkeologi tapi juga memerlukan beberapa ahli yang lain tadi ini. Jadi tidak mudah. Jadi sebenarnya ini pekerjaan bersama buat bangsa, buat oposisi dan buat pemerintah, ini pekerjaan sama-sama.